Ya, itulah tadi grafis dari kita mengenai karakteristik dari sirkuit Portimao ini sendiri. Dan kita tahu bahwa sirkuit ini merupakan sirkuit yang sangat seru sekaligus membahayakan. Setuju nggak sih, Wak Taufik? Setuju. Kenapa? Alasannya kenapa nih? Sebenarnya sih kalau dari platform tikungannya sih nggak terlalu banyak spesial. Namun yang bikin spesial dari Portimao adalah perubahan elevasi di beberapa titik. Kayak misalkan di straight aja, ini biasanya jarang banget nih. Di straight nggak banyak sirkuit-sirkuit di straight yang segitu panjang dengan top speed yang segitu tinggi itu ada kayak perubahan elevasi daripada dia tuh kayak turun gitu. Dan itu butuh skill khusus. Turun, ngerem, tapi posisinya dia agak turun gitu. Dan itu biasanya ya stopi kayak gitu sering banget. Oke, ini jadi memang agak sedikit blind spot lah ya. Iya, apalagi terutama pas di turn 9 itu ya. Ini tuh bahaya banget sih untuk para pebalap ya di tikungan 9 ya. Bener sekali, karena memang bukannya pembalap itu dituntut bukan ngapalin track, tapi dia menggunakan instingnya juga. Dia sebagai pembalap itu memang sering terjadi ya, memang blind spot seperti ini. Banyak sekali Harran sendiri seperti kalau Harran sendiri sering balap di Asia juga, di Jepang, Autopolis banyak sekali yang blind spot seperti ini, di mana cornernya itu nggak kelihatan. Yang dituntut itu dia harus cepat tanpa dia harus melihat. Jadi ya dia seperti ini banyak sekali. Kita lihat ya, banyak yang crash di mana itu ya, banyak sekali. Ya itu dia juga kenapa juga Pol Espargaro juga crash dan cukup parah sampai dengan hari ini dia masih diobservasi juga ya. Wak Taufik ya. Betul. Untuk kasus dari Pol Espargaro itu memang hadir dari berbagai macam penyebab ya. Kalau sekarang pertama adalah itu kalau nggak salah terjadi di practice 2, di mana practice 2 itu sebelumnya hadir kayak delay sekitar 20 sampai 25 menit karena ada permasalahan di suplai listrik ke sistemnya Dorna sehingga di delay dan hari udah semakin sore. Track akan semakin turun gitu ya, biasanya kan temperaturnya dan nggak sesuai lagi. Dan itu terjadi di salah satu ya blind crash corner kayak tadi, di mana pembalap itu nggak tahu setelah di tikungan tersebut dia mau kemana. Secara visual tuh nggak kelihatan. Secara visual nggak kelihatan sehingga sebenarnya crashnya pun low side sih sebenarnya pada dasarnya. Yang crashnya Pol Espargaro, cuman efek dari after crash itu dia kena bukan ban ya, terus habis itu dia juga kena motornya. Karena motornya ketiban motornya pada dasarnya. Dan inilah yang menyebabkan dia cukup parah kejadiannya sampai kayak ada memar di paru-paru. Dan juga ada retak di tulang belakang di tulang punggung. Dan juga yang anehnya itu justru harusnya kan gravel tuh di mana-mana tuh bisa mengerem si pebalap misalkan kecelakaan. Ketika dia jatuh terseret harusnya bisa mengerem. Anehnya gravel di Portimao ini justru tetap membuat dia glosor aja, bahasanya apa ya? Ini menarik ya. Jadi ya, di sini tuh kebanyakan nggak semuanya. Nggak semuanya ya, dia langsung gravel karena dia menyisakan kayak space sendiri. Dia misalkan dia out, dia bisa menyelamatkan motornya sama dia lah, jangan sampai terjatuh. Ya masalahnya dia sudah terjatuh duluan pada saat dia naik turun ke bawah. Dia tadinya mau high side, akhirnya dia terjatuh lalu jadi low side. Dia udah momennya itu udah kedorongnya cukup kencang, jadinya dia tidak bisa menyelamatkan dirinya dan motornya, dan akhirnya dia tidak menolong gitu ya ibaratnya. Dan salah satu juga yang menjadi perbincangan mulai dari tes pramusim di Portimao adalah ukuran dari gravelnya yang lebih besar bila dibandingkan dengan ukuran yang seharusnya ada di FIM. Dan kalau gravel itu ukurannya lebih besar, maka ketika pembalap itu jatuh di gravel tersebut, dia akan langsung di bednya, langsung di bagian bawahnya. Jadi gravel itu tidak berfungsi untuk menghentikan, tapi dia langsung kebuka begitu. Dia langsung jatuh, jadi dia langsung ke dasar dari gravel. Betul. Dan ini yang menyebabkan pada saat dia jatuh dia kayak yang nggak dapet absorpsi energi. Jadi ya benar lurus saja gitu. Jadi kencang. Dan sambil kita lihat sama-sama ini adalah overtaking hotspot di turn 1 di mana ini setelah straight, setelah start tiba-tiba langsung nih harus nikung ke kanan. Benar sekali. Ya, hard brake langsung belok ke kanan. Iya, betul. Gimana melihat ini? Kalau saya sih memang tricky-nya karena memang stride-nya itu ada perubahan elevasi tadi. Pada dia saat turunan itu, sehingga ini tuh butuh banget konsentrasi dan segala macam. Untungnya sebenarnya tikungan 1 bukan tikungan yang begitu patah ya, masih agak sedikit lebar dan dia masih tumpul lah istilahnya kayak gitu, sehingga
ya tidak terlalu hard gitu. Ya. Inilah yang membuat banyak sekali drama yang bisa terjadi di sirkuit di seri Portimao ini sendiri. Dan juga mengenai kecelakaan-kecelakaan yang terjadi sebenarnya juga bukan hanya Paul Espargaro saja. Sebelum-sebelumnya juga sudah ada kecelakaan yang terjadi. Bagaimana kalau sama-sama kita lihat dari video berikut ini? Oh, there you go. History between these two, isn't there, from last year? Jack Miller on the inside. You can see how desperately late he was breaking the front. There you go. There you go, and that's Marc Marquez. On the inside, you can see how desperately late he was breaking the front. Just tops and Joan Mir. Braking, and I felt like the bike become unstable, and I couldn't hold the bike, and I don't know, then I had a big crash, and it was painful in all my body, and also my right leg almost all, the skin is almost gone, and also had a big impact the right shoulder. Now I feel a lot of pain on that. Here's what happened. The rain arriving, and it's such a fast part of the racetrack. Cannett's going to be the first one to go. We were on board with the car, but look at the rear come around the connect. Now that was scary, wasn't it? The rear coming round. There goes Augusto Fernandez as well. Aguirre was down, Beaubier was down. Oh, dear, that's super scary. A flying motorcycle just missed Aguirre there by was that on the paint on the inside maybe, or was it maybe a little bit of standing water? Yeah. Set it up as you could do. The rear just kicks out from underneath and did it, and there you go. Most likely like there's a puddle and that just lets go. It literally is like ice, you know, some people you would have felt it in your car on the motorway for sure. It was very quick, you'll make sure that it's there you go, and that's Marc Marquez launched over the high side, just hit a jet. And unfortunately for Marc Marquez, well, was that a cold tyre issue? Because he gets fired over the handlebars. Who's going to power that Ducati on by here in Portimao, is he? It's a game of chess on the brakes down into the first corner. Oh, no! Miller on the front end, loses the front, trying to find a way through up the inside. Joan Mir on the outside with nowhere to go. Joan Mir gets collected. Ya, itu tadi adalah kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di Portimao yang sudah kita rangkum. Ini semuanya adalah kecelakaan mengerikan. Tapi kalau menurut Harlan, dari beberapa yang kita rangkum tadi, yang mana sih menurut Harlan yang mengerikan nih kecelakaannya? Pas tadi di kelas Moto2 ya, di mana memang ada perubahan dari dari kering ke mau hujan, udah mulai gerimis. Dan karena mereka pakai bannya masih slick. Dan itu yang membuat banyak sekali pembalap yang terjatuh. Itu mengerikan sekali memang, dimana memang bahayanya sekali, apalagi kalau dihajar dari belakang. Kita terjatuh, yang pembalap belakangnya lagi terjatuh, kita
ikutan juga gitu Iya, ibaratnya. enggak. Maksudnya kita takut banget ketiban sama motornya, itu yang lebih bahaya. Ya. Dan juga kalau kita bisa melihat lagi, ini adalah tadi kecelakaan yang dikatakan oleh Harlan juga ya di Moto2 tadi. Tapi kalau saya sih kecelakaannya Nakagami. Kalau Taufik yang Ya mana? sama, saya Nakagami yang di stripe ya. Iya, dia dari betul. turun terus Ya. kayak lagi di perosotan anak-anak betul, gitu betul, ibaratnya betul. kecelakaannya, dan ini sangat membahayakan sekali. Iya memang karena ini menarik ya, sekaligus tricky buat Ya. pembalap untuk bisa bagaimana pendekatan terhadap model-model seperti itu. Kenapa? Pada saat kita turun, Ya. itu kebanyakan itu load beban itu berada di roda depan, sementara Ini dia. roda belakang hampir tidak terkontrol gitu kan, karena Ya. dia kurang bebannya, sehingga pada satu ketika kalau misalkan di situ terjadi high set atau melenceng sedikit atau kena sesuatu yang Ya. licin segala macam, itu bisa langsung cepat. Dan itu kecepatannya tinggi biasanya. Iya, benar sekali. Dia Makanya 300-an kilometer per jam. Iya, makanya kita juga bisa melihat di sini tuh Iya. sampai berapa meter tuh tetap Iya. terseret gitu Iya. kan ya. Nah, kalau tadi kan Taufik kan melihat Iya. seperti itu adalah dari sisi kecelakaannya. Kalau Iya. Harlan komentarnya tahu nggak apa Taufik? Apaan? Aduh motornya. Gitu komentarnya. Aduh, Emang motornya pembalap kebakar ya. Emang beda ya. Kalau pembalap Bukan gitu. puluhan miliar. Aduh. Ratusan miliar. Aduh, Mendingan bawa motornya. ke rumah saya. Jadi kenang-kenangan dipajang di teras kenang-kenangan, rumah ya. gitu Iya, ya. Tapi ini memang juga yang kita lihat dari cuplikan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di Portimao adalah tidak hanya terpusat di satu tikungan saja, Ya, tapi dari hampir berbagai menyebar. tikungan loh. Itu artinya bagaimana mengerikan, berbahaya dan menantangnya sirkuit di Portimao ini. Betul. Ya. Kenapa? Karena memang lebih ke banyak hadirnya perubahan elevasi ketinggian. Dan ini yang menyebabkan memang kita tuh sebagai pembalap itu harus bisa menyeimbangkan antara perubahan load beban ke depan atau pada saat naik dia pindah ke belakang, Ya. itu benar-benar bertambah. Dan juga kalau membahas ibarat kata sirkuit di Portimao ini. Ya. Kalau sebelumnya ini bisa dikatakan bahwa sirkuit ini kayaknya cocok sama mesin V4. Ya. Tapi sepertinya juga dari precision test, kemudian dari hasil free practice dan lain-lain, tidak hanya V4 saja kok yang bisa di sini, ibaratnya seperti itu. Nanti mungkin kita masih akan membahas lagi lebih dalam setelah yang berikut ini.